Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rutintan Yohanis dengan NIM 2219011, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti evaluasi akhir semester mata kuliah Geometri Transformasi. Di sini saya akan menjelaskan topik setengah putaran. Adapun bagian-bagian dari topik yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian setengah putaran. Yang kedua, definisi setengah putaran. Yang ketiga, sifat-sifat setengah putaran. Kita masuk pada pengertian setengah putaran. Setengah putaran merupakan sebuah involusi lain yang mengelilingi sebuah titik dan mencerminkan setiap titik pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan pencerminan terhadap suatu titik atau refleksi terhadap suatu titik, karena suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Kita masuk pada definisi setengah putaran. Sebuah setengah putaran pada titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama, apabila P tidak sama dengan A, maka setengah putaran titik A terhadap P sama dengan Pxn, sehingga A titik ruas garis sepanjang P Pxn. Yang kedua, setengah putaran titik A terhadap A sama dengan A, mana S sebagai setengah putaran, A pusat putaran, P prapeta, Pxn sama dengan peta. Jadi secara sistematis dapat ditulis setengah putaran titik A terhadap P sama dengan Pxn. Kita masuk pada sifat-sifat setengah putaran. Teorema yang pertama, jika A adalah titik G tegak lurus terhadap H yang berpotongan di A, maka SA sama dengan MG MH. Pembuktian yang pertama untuk P sama dengan A. Menurut definisi setengah putaran titik A terhadap A sama dengan A, kita misalkan itu dengan persamaan pertama. MG MH terhadap A sama dengan MG terhadap A sama dengan A. Di sini kita lakukan pencerminan yang pertama yaitu terhadap MH menghasilkan A. Selanjutnya kita lakukan pencerminan juga terhadap MG, hasilnya juga sama yaitu A. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh setengah putaran titik A terhadap A sama dengan MG MH. Jadi SA sama dengan MG MH. Maka untuk setiap A pada bidang berlaku SA sama dengan MG MH. Untuk P tidak sama dengan A. Karena G dan H dua garis tegak lurus, maka dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G sebagai sumbu X dan H sebagai sumbu Y, di mana A sebagai titik asal. Pertama, kita ambil titik P elemen V. Ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran titik A terhadap P sama dengan MG MH. Misalkan P X, Y tidak sama dengan A, dan setengah putaran titik A terhadap P sama dengan P double aksen X1, Y1. Karena setengah putaran titik A terhadap P sama dengan P double aksen, maka A titik dengan P double aksen, sehingga 0,0 sama dengan X1 tambah X per 2, Y1 tambah Y per 2 diperoleh persamaan yang pertama X1 tambah X sama dengan 0. Karena di sini kita mencari nilai dari X1, maka X1 sama dengan minus X. Persamaan yang kedua Y1 tambah Y sama dengan 0. Karena di sini kita mencari nilai Y1, maka Y1 sama dengan minus Y. Jadi setengah putaran titik A terhadap P sama dengan minus X, minus Y. Kita masuk pada teorema yang kedua. Jika G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan MH MG. Pembuktian untuk P sama dengan A, maka MG MH terhadap A sama dengan MG terhadap A sama dengan A. Di sini kita lakukan pencerminan yang pertama terhadap MG. Juga MH MG terhadap A sama dengan MH terhadap A sama dengan A. Di sini kita lakukan juga pencerminan titik A terhadap MH, maka hasilnya adalah A. Sehingga MG MH sama dengan MH MG. Untuk P tidak sama dengan A, maka MG MH sama dengan SA.
Selanjutnya MH MG terhadap P sama dengan MH kali minus X, minus Y sama dengan setengah putaran titik A terhadap P. Jadi MH MG sama dengan SH, sehingga diperoleh MG MH sama dengan MH MG. Kita masuk pada teorema yang ketiga. Jika SA setengah putaran, maka SA inverse sama dengan SA. Pembuktian, andaikan G dan H dua garis yang tegak lurus, maka MG MH sama dengan SA dan A titik potong antara G dan H. Jadi MG MH inverse sama dengan MH inverse kali MG inverse sama dengan SA inverse. Oleh karena MH inverse sama dengan MH, maka MH MG sama dengan SA inverse. Menurut teorema pertama, MH MG sama dengan MG MH. Oleh karena itu G dan H dua garis yang tegak lurus. Jadi SA inverse sama dengan MG MH sama dengan SA. Kita masuk pada teorema yang keempat. Jika A sama dengan A, B dan B sama dengan X, Y, maka setengah putaran titik A terhadap P sama dengan 2 kali A kurang X, 2 kali B kurang Y. Pembuktian, misalkan Pxn X0, Y0 adalah setengah putaran titik A terhadap P, maka A pertengahan atau titik tengah P Pxn, maka A, B. Di sini kita mencari persamaan dari X0. A sama dengan X tambah X0 per 2. 2A sama dengan X tambah X0. 2A kurang X sama dengan X0. Jadi X0 sama dengan 2A kurang X. Selanjutnya yaitu kita mencari persamaan dari Y0. B sama dengan Y tanpa Y0 per 2. 2B sama dengan Y tanpa Y0. Jadi Y0 sama dengan 2B kurang Y. Maka Pxn sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Jadi setengah putaran titik A terhadap P sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Apabila A sama dengan 3, Y, tentukanlah yang pertama setengah putaran titik A terhadap C apabila C sama dengan 1,2. Yang kedua, setengah putaran titik A terhadap P apabila P sama dengan 4,5. Penyelesaian yang pertama untuk A. Diketahui A sama dengan 3,7. C sama dengan 1,2, di mana A itu sama dengan 3, B sama dengan 7, X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Ditanya setengah putaran titik A terhadap C. Jawab, setengah putaran titik A terhadap C sama dengan 2A kurang X, 2B kurang Y. Jadi nilai yang kita ketahui kita substitusikan ke dalam persamaan. SA C sama dengan 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 7 kurang 2 sama dengan 6 kurang 1, 14 kurang 2. Jadi setengah putaran titik A terhadap C sama dengan 5,12. Kita masuk pada penyelesaian untuk B. Diketahui A sama dengan 3,7, B sama dengan 4,5. A sama dengan 3, B sama dengan 7, X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Ditanya setengah putaran titik A terhadap P. Jawab, setengah putaran titik A terhadap P sama dengan 2 kali A kurang X, 2 kali B kurang Y. Jadi nilai yang diketahui kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi SA terhadap P sama dengan 2 kali 3 kurang 4, 2 kali 7 kurang 5 sama dengan 6 kurang 4, 14 kurang 5. Jadi setengah putaran titik A terhadap P sama dengan 2,9. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.